Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dinar katanya ajak ini ya, ada yang mau diobrolin ya? Iya Bu, ada yang ingin saya sharing ke Ibu gitu. Apa tuh kira-kira nih, tentang apa? Ini Bu, kemarin saya kan sudah disupervisi oleh guru senior saya. Namun mungkin ada kesalahpahaman ketika cara mengajar saya gitu. Ya, jadi maksud kita bertemu ini, Bu Dinar mau membicarakan bagaimana mengatasi kesalahpahaman tersebut. Betul. Nanti kita sudah ngobrol, hasil yang ingin Bu Dinar dapatkan apa ya? Dari hasil ini kita mengobrol ini, saya pengennya sih ada pencerahan Bu, pencerahan di mana biar tidak ada kesalahpahaman cara mengajar saya di kelas itu. Jadi Bu Dinar ingin menjelaskan mungkin ya sudut pandang supervisor ya yang supervisi Bu Dinar, supaya tahulah alasan pengajaran saya seperti ini karena apa. Betul ya. Bu. Situasi yang sedang Bu Dinar hadapi ini saat ini gimana gitu? Ya, situasinya ketika saya berada di dalam kelas itu, karena anak-anak itu kebetulan kelas yang saya ajar itu mereka itu lebih senang belajar menggunakan media audiovisual Bu, gitu. Makanya ketika saya mengajar di kelas itu, kemudian ada senior saya yang mensupervisi saya, kebetulan saya menggunakan hanya media audiovisual tanpa menggunakan media ajar yang lain gitu. Beliau merasa kok hanya media itu saja, tidak ada media seperti buku bacaan yang lain seperti itu. Jadi ada perbedaan persepsi itu ya. Kira-kira apa yang menyebabkan ada perbedaan persepsi itu ya? Mungkin beliau menginginkan ada tambahan media agar anak-anak lebih memperdalam materi pembelajarannya gitu Bu. Nah, yang Bu Dinar inginkan keadaannya jadi seperti bagaimana nih? Ya, keadaan di kelas itu karena kita sudah ada masukan ya Bu ya, Dinar ada masukan dari supervisor, sebaiknya mengajar itu harus menggunakan berbagai macam media. Terus nanti bagaimana upaya Bu Dinar untuk menyampaikan perbedaan atau kesalahpahaman tersebut? Ya, upaya saya sih, saya ingin bertemu kepala sekolah dulu, kemudian saya berbincang dengan kepala sekolah. Kalau mungkin memungkinkan ada waktu, saya ingin bertemu lagi dengan senior yang mensupervisi saya untuk meluruskan kesalahpahamannya seperti itu. Ya, selain gagasan tadi yang rencana Bu Dinar yang sudah rencanakan, kira-kira apa perlu bantuan pihak lain tidak? Perlu adanya dukungan dari guru, rekan-rekan sejawat yang semapel gitu Bu, biar kita saling sharing kira-kira media pembelajaran apa yang cocok untuk materi tersebut gitu. Jadi Bu Dinar nanti bersama rekan sejawat dengan kepala sekolah ya, supaya perbedaan persepsi ini bisa terjembatani. Betul, gitu ya. Nah, apa ini yang akan disiapkan Bu Dinar nih? Yang akan disiapkan nanti ketika saya bertemu lagi dengan senior tersebut, karena ide gagasan beliau untuk memasukkan media lain, saya akan mencoba berusaha mempersiapkan media-media yang lebih lengkap lagi untuk pembelajaran di kemudian hari. Seperti itu Bu. Supaya memastikan hal ini berjalan, mungkin Bu Dinar mau menentukan kapan waktunya atau media apa saja yang mungkin gitu. Medianya yang pertama itu ada buku paket, LK, kemudian media internet. Media internet itu artinya anak-anak itu karena ada yang suka audiovisual menayangkan sebuah video seperti itu Bu. Jadi perlu internet gitu ya? Iya betul. Atau mungkin perlu ruangan tidak? Tidak perlu, di kelas aja sudah cukup seperti itu. Yang kira-kira di dalam pembelajaran yang Bu Dinar lakukan di kelas,
sesuai dengan permintaan anak gitu. Menurut Bu Dinar bisa menilai lah sekarang ini sudah sampai di tahap mana? Iya. Karena ini permintaan anak dan saya baca situasi di kelas itu mereka sudah bukan sudah ya, mereka itu jadi inginnya belajar itu menggunakan media audiovisual. Jadi paling tinggal ditambahin aja Bu dari media buku bacaan atau media-media yang lainnya, gitu, media pembelajaran yang lain. Selain audio visual juga mungkin nanti Bu Dinar akan menjabatannya lebih beragam, Iya, walaupun kebutuhannya seperti itu ya. Betul. Jadi bisa mengikuti apa yang disarankan supervisor maupun keinginan anak. Gitu Betul ya. sekali. Kira-kira nih dari percakapan kita ini bagaimana nih rencana Bu Dinar ini? Rencana kedepannya saya akan mengkolaborasikan semua media pembelajaran agar siswa itu merasa senang belajar Prakarya, ya? Iya, belajar prakarya seperti itu Bu. Mulai kapan nih ini akan diwujudkan? Di pertemuan berikutnya. Pertemuan segera mungkin Iya, ya. mungkin segera. Nanti siapa kira-kira tadi yang mau diminta dukungan? Ibu siapa? Bisa Ibu Neni dan Ibu Marwati. Oh, iya. Alhamdulillah berarti gimana nih Bu Dinar sudah ketemu ya jalan Sudah. keluarnya. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya bisa sharing seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Kebetulan saya juga ini ada jam ngajar Bu Dinar, jadi mohon ini dulu ya, Iya. pamit dulu. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa dahulu. Silakan dipimpin oleh Iqbal untuk membaca doa. Perhatian, perhatian. Siap, perhatian. Belajar mari kita belajar hati mulai. Selesai, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak hadir siapa? Fahri, Fahri kenapa? gak ada keterangan. Gak ada keterangan. Alfa. Kemudian siapa lagi? Siti Ratna tidak hadir. Terus? Wisnu kenapa Wisnu? Sakit. Yang lainnya? Ada lagi? Alfi kenapa Alfi? Sakit apa bolos? Sakit. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan membawa kalian atau supaya kalian relax dulu dalam belajar, supaya kalian ibaratnya nyawanya terkumpul, semangatnya terkumpul untuk belajar hari ini, ya. Silahkan, Ibu akan mendengarkan sebuah lagu. Kalian duduk senyaman mungkin, serileks mungkin. Mau tangannya ditaruh di atas meja boleh, mau bersandar boleh di kursi, ya. Senyaman mungkin, serileks mungkin. Oke? Silakan pejamkan mata kalian. Silakan pejamkan mata kalian. Pejamkan sambil duduk dengan rileks. Matanya dipejamkan, merem, tidak usah melihat ke sini. Pejamkan, duduk dengan rileks. Nafas, ambil sambil bernapas pelan-pelan, hirup udara yang segar di pagi hari. Rilekskan tubuh kalian, matanya diperamkan, dipejamkan, peram matanya, dirilekskan, tidur, jangan tidur beneran. Silakan dirilekskan. Bernapas, dirilekskan badannya. Hendaknya kita harus bersyukur apa yang Allah kasih. Kita masih bisa dikasih kesempatan hidup pada hari ini. Masih bisa berkumpul dengan teman-temannya di kelas ini.
memotivasikan dalam diri kalian untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Persiapkan untuk menjalani kehidupan berikutnya. Rasakan alunan lagu yang diputar dan didengar oleh kalian. Cukup. Apa yang kalian rasakan setelah kalian merilekskan badan? Ngantuk? Atau seperti apa? Harus lebih bersemangat lagi. Kita harus bersyukuri apa yang Allah kasih. Kita masih dikasih kesempatan dalam di pagi hari ini bisa bertemu dengan teman-temannya, bisa belajar bersama lagi, ketemu dengan guru-guru di sekolah. Ya, silakan dikeluarkan buku tulisnya. Kalian tuliskan atau gambarkan emot, sebuah emot, sebuah emot. Sebelum masuk ke pelajaran hari ini, di sini ada 3 buah emoji. Nah, silakan kalian gambarkan di buku kalian emoji yang sedang kalian rasakan hari ini. Apakah sedang senang perasaannya? Apakah sedang marah atau sedang sedih? Silakan. Perasaan kalian, bukan perasaan teman kalian ya. Silakan. Kamu sekarang ini sedang apa sih? Sedang merasa senangkah? Merasa sedihkah? Sedang marahkah? Silakan. Ibu kasih waktu 1 menit untuk menggambar. Gak usah bagus-bagus. Hanya menggambarkan perasaan kalian hari ini. Jujur ya, harus jujur. Tidak usah ikut-ikutan sama temennya. Mungkin di rumahnya ada yang karena kesal, dimarahin sama orang tuanya, atau seperti apa. Silakan. Sudah? Perasaan kamu seperti apa? Sudah? Sudah. Silakan kalian angkat gambar kalian semuanya. Ibu kalian lihat. Diangkat gambarnya. Kecil, Bu. Gak apa-apa, kecil. Harusnya yang besar gambarnya biar terlihat. Ya. Sudah? Belum. Ya, angkat. Siapa yang mau mengungkapkan perasaannya sesuai dengan gambarnya, Cung? Silakan. Petriko, gambarnya apa? Gambarnya senang? Hah? Kenapa merasa senang? Senang aja, berarti semangat ya belajarnya ya. Semangat. Ada yang gambarnya sedang marah atau sedang sedih? Siapa? Apa gambarnya sedih? Sedih. Nah, unik ya di sini sedih. Di antara banyak teman-temannya yang senang, kenapa kamu sedih? Kenapa sedih kok ketawa-ketawa? Kenapa? Oh, berat sekali mikirin ekonomi keluarga. Kamu nggak usah mikirin, ada orang tua kamu di rumah. Fokusnya hanya belajar, makanya belajar yang benar. Ada yang emoji marah? Siapa? Ada? Kamu apa? Senang. Kamu apa jadinya? Coba mana lihat. Oh, coba lihat. Sedih. Kenapa sedihnya? Kenapa kamu hari ini rasanya sedih?
Kenapa? Tadi kesuap sama orang tua, tadi kesuap jajan. Kenapa? Reki? Sedih aja diputusin pacar. Sedih aja katanya. Ya, semoga yang senang tetap semangat dalam belajarnya, yang sedih-sedih tumbuhkan rasa semangat belajarnya. Oke? Sekarang siap. Tujuan pembelajaran hari ini kita dapat menyampaikan pendapat bagaimana silakan perhatikan video yang ibu tampilkan di depan. Kalian persiapkan sebuah pertanyaan jika tidak ada yang Di tempat ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Sumber pangan hewani yang meliputi hasil peternakan dan perikanan serta produk-produk olahan yang bahan dasarnya berasal dari hewan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Bahan pangan hasil peternakan dan perikanan berupa beragam jenis ikan, udang, cumi, dan rumput laut, daging, telur, dan susu. Pengolahan bahan pangan hewani bertujuan untuk memperlambat kerusakan yang diakibatkan reaksi biokimiawi serta menghasilkan produk olahan yang secara sensorik atau aroma, rasa, dan tekstur memiliki bentuk yang menarik dan bernilai gizi yang tinggi. Bagi Ananda, mari kita kenali terlebih dahulu jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu yang ada di Indonesia. Yang pertama kita bahas tentang ikan. Ikan yang banyak hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3, yaitu ikan perairan tawar, payau, dan laut. Lalu ikan yang seperti apa ya ikan yang hidup di perairan tawar? Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Contohnya adalah ikan lele, ikan mas. Dari video yang kita tadi tonton bersama, apakah ada yang ingin ditanyakan, Cum? Ibu izin bertanya, Silakan, Cum. apa perbedaan daging berwarna merah dan daging berwarna putih? Ya. Ada yang tahu sebelum Ibu jawab apa perbedaan daging merah dan daging putih? Ada yang tahu? Tidak. Daging merah itu salah satu contohnya yaitu ada daging sapi, kemudian ada daging kerbau, kemudian daging kambing. Yang daging putih itu unggas macam-macamnya. Ada daging ayam, kemudian bebek, kemudian ada itik dan lain sebagainya. Paham? Siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan Yogi. Cara pengolahan ikan. Ada yang mau menjawab pertanyaan? Silakan Sahrul. Digoreng, Kemudian direbus, digoreng, dipanggang, direbus, dibakar. Contoh olahannya apa misalnya kalau direbus? ikan bandeng, Ikan bandengnya diapain kalau direbus? Olahannya menjadi apa? dibumbukan. Hah? Ya. Tadi olahan ikan itu katanya bisa direbus. Salah satu contoh olahannya adalah bakso ikan. Itu bisa direbus. Cara pengolahannya cukup nih. Kelompokan yang Ibu kelompokkan berdasarkan hasil kemampuan belajar yang tadi membuat pertanyaan berdasarkan video yang Ibu tampilkan. Jadi kalian sudah duduk berkelompok. Sekarang kalian akan mendiskusikan tentang pengolahan perikanan
tadi Mas bagikan, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab semaksimal mungkin. Di sini yang A nomor 2, kalau nomor 1 pengertiannya pengolahan ya. Sudah tahulah pengolahan itu apa, di buku paket pun sudah ada. Yang nomor 2 hanya tulis satu aja. Misalnya kamu mau ikan air tawar, air laut, atau air payau. Contoh ikannya misalnya, Bu, kelompok saya mau air tawar ikan emas. Kamu cara mengolah ikan emas itu misalnya diapain? Mau bikin apa? Misalnya mau bikin pesmol ikan emas. Misalnya begitu. Cara mengolahnya diapain? Dibakar, digoreng. Tadi yang Sahrul sudah. Setelah berdiskusi, silakan presentasikan apa yang sudah didiskusikan. Pertanyaan pertama, silakan untuk kelompok 2. Berdiri, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu penjelasan pengolahan. Teknik pengolahan produk samping dilakukan dengan cara penggorengan, pengeringan, penggilingan, dan perebusan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk nomor 2, teknik mengolah hasil peternakan. Yang A, bagian ikan, silakan kelompok 3. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ikan yang akan diolah adalah ikan lele. Cara pengolahnya digoreng. Lanjutkan, sapi atau kambing, silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1
nama masakan, dendeng sapi, cara mengolah, digoreng dalam tumisan sambal hijau. Terima kasih untuk kelompok 1, silakan. Silakan kelompok terakhir presentasikan yang bagian telur. Siapa yang akan presentasi? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara mengolah telur. Telur bebek dijadikan telur asin, bisa jadikan makanan telur. Telur ayam bisa jadikan Telur ayam bisa dijadikan apa, Yogi? bumbu balado. Ya. Telur puyuh bisa dijadikan direbus. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Ya, setelah semua kelompok mempresentasikan pelajaran hari ini, apa yang dapat kita simpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, jadi kesimpulan materi hari ini kita dapat mengetahui cara pengolahan makanan peternakan dan perikanan. Banyak berbagai tekniknya. Tadi dari awal oleh Sahrul, beberapa teknik untuk pengolahan itu yang pertama ada dibakar, bisa digoreng, kemudian dipanggang, kemudian direbus. Ya. Sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Bagaimana perasaan kalian belajar materi tentang pengolahan peternakan dan perikanan? Apakah senang? Gembira? Banyak pengetahuan yang kita dapat. Ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dinar, tadi kan Bu Dinar udah dari kelas ya. Kita sudah observasi bagaimana Bu Dinar tadi melaksanakan pembelajaran di kelas. Gimana nih Bu Dinar, ada yang refleksi Ibu saat tadi di kelas Ibu? Setelah saya mengajar barusan, perasaan saya itu sedikit lega. Sedikit leganya dari pertemuan yang sebelumnya ada peningkatan dari segi saya lebih bisa memanage kelas. Kan Bu Dinar itu waktu awal ya kita ngobrol itu ingin anak-anak dengan berbagai media mereka itu punya motivasi yang lebih tinggi lagi ya pada saat belajar. Gimana itu menurut Ibu dan mereka tadi ya? Dari yang sebelumnya yang sekarang sudah dicapai, jadi saya bukan banyak ya, ada beberapa media yang saya gunakan ketika saya pembelajaran tadi. Salah satu contohnya saya menanyakan sebuah video, kemudian buku bacaan, gambar-gambar, kemudian anak-anak itu sama saya membawa handphone untuk siswa yang senang audiovisualnya itu. Mereka menggali informasi dari handphone. Setelah kegiatan pembelajaran itu, Bu Din tadi sudah merefleksikan ya bahwa Bu Dinar itu merasa lega, lalu media-media yang Bu Dinar gunakan ternyata bisa meningkatkan kemampuan siswa yang selama ini memang sudah menjadi tujuan Bu Dinar ya. Nah di sini langkah apa yang akan Bu Dinar lakukan untuk pembelajaran selanjutnya? Saya akan mencoba lebih banyak lagi variasinya di menggunakan berbagai media pembelajaran. Medianya nanti lebih Ditambah variatif lagi. disesuaikan mungkin dengan Ya. topiknya. Ya, betul.
ternyata tadi ada yang bawa HP, ada yang bawa apa tadi gambar-gambar, dan anak-anak ternyata mereka bisa ya mengekspresikan dengan cara presentasi itu ya. Gimana itu, udah semua terlibat anak-anaknya Iya, atau? alhamdulillah dari yang tadi itu hampir semua terlibat, namun memang masih ada beberapa siswa yang belum fokus karena ada gangguan-gangguan dari teman-teman lain, ngobrol lah, ini pula gitu. Dan apa nih yang akan Dina lakukan supaya gangguan-gangguan itu nanti bisa dikurangi? Nanti saya akan mencoba sebelum pembelajaran ada pendampingan dulu kepada siswa yang sering ngobrol, karena siswanya itu aja gitu, yang ngobrol tuh itu, jadi harus Ada perlakuan perlakuan sebelum khusus. terjadi. Jadi Bu Dina mau menyempatkan waktu membimbing anak tersebut, mudah-mudahan nanti semuanya bisa sama-sama menikmati pembelajaran ya di pembelajaran Bu Dina. Gimana, jadi sudah tujuan, sudah ada peningkatan ya, dan nanti kedepannya ingin lebih meningkatkan lagi. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya, nanti apa yang dibayangkan, apa yang dibayangkan Bu Dina nanti bisa berjalan dengan baik, anak-anak ada perubahan. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu ya.